seorang ibu rumah tangga yang pengen mencari di mana keberadaan putrinya. Dia udah 3 minggu terakhir ini kebingungan. Dia berusaha nyari kemana-mana. Berusaha nyari ke teman-teman putrinya. Berusaha mencari ke semua kawan-kawannya tapi nggak ketemu. Kemarin pas ibu pulang kerja, itu anak nggak ada di rumah. Awalnya ibu pikir mungkin dia main ya ke rumah siapa, temennya apa siapa. Meskipun dia emang jarang bergaul, orangnya di rumah terus, anaknya baik. Ibu khawatir ada apa-apa, Mas. Ada apa ini? Kenapa ini? Kemarin ibu baca berita, ada anak wanita umur 18 tahun. Diperkosa, diculik, terus dibunuh. Kemana Risa ini? Akhirnya kita janjian sama Ibu Wulan di rumahnya. Ya, ini sekarang kita ada di depan rumah klien kita. Ibu Wulan. Ibu Wulan ya. Ibu Wulan. Dia ini pengen mencari anaknya. Ini seorang perempuan yang menghilang udah 3 minggu, itu suatu yang sangat lama sekali loh. Kita kalau orang hilang tuh 2 kali 24 jam tuh harus lapor. Ini udah 3 minggu. Pasti dia khawatir banget nih. Ya kita langsung ke rumahnya ya supaya tahu bagaimana kronologisnya. Begitu sampai rumahnya Ibu Wulan, Ibu Wulan ini cerita tentang keluarganya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibu Wulan. Iya, Apa kabar, Bu? pulang. Ya. Masuk, Mas. Oh, dalam, nggak Dalam apa-apa. aja nggak apa-apa. Ini kita rame-rame nggak apa-apa. Gini, Mas. Kemarin pas ibu pulang kerja, itu anak nggak ada di rumah. Biasanya dia di rumah terus. Awalnya ibu pikir mungkin dia main ya ke rumah siapa, temennya apa siapa. Meskipun dia emang jarang bergaul, orangnya di rumah terus, anaknya baik banget. Tapi begitu ibu telepon, ternyata HP-nya ada di meja, Mas, nggak dibawa. Ibu mulai curiga, sampai malamnya dia belum pulang juga. Ibu khawatir ada apa-apa, Mas. Makanya ibu minta bantuan Mas sama Mbak ini, tolong banget bantu ibu buat temuin anak ibu. Biasanya dia nggak seperti ini, Bu. Nggak pernah, Belum pernah. belum pernah, Dia menghilang atau dia nggak pulang sehari 2 hari itu. belum pernah. Baru kali ini. Baru kali ini. Dia khawatir kalau nanti anaknya kenapa-kenapa. Dia takut di situ, dia nangis. Nggak pernah macam-macam. Main juga enggak, punya pacar juga belum. Nah ini kalau dia polos nggak macem-macem, terus dia pergi ninggalin rumah, ini pasti ada sesuatu yang membuat dia nekat. Iya. Kalau nggak mungkin ada temennya yang nemenin dia, atau mungkin ada seseorang yang membuat dia percaya sehingga dia nekat. Harusnya dia nggak berani buat ngelakuin itu, Ibu. Iya. Memang dia anak rumahan. Ibu nyari-nyari anak itu nggak ada. Handphonenya juga ada di rumah, Mas. Ya ini aneh, apalagi handphonenya ada di rumah. Handphonenya cuma 1, Ibu. Cuma 1. Biasanya dia kemana-mana bawa handphone itu. Bahkan ke kamar mandi pun dia bawa handphone. Ibu udah nanya sama warga sekitar sini nggak? Sudah, tetangga-tetangga ibu tanyain. Ke RT sudah. Terus gimana perkembangannya, Ibu? RT sih membantu, cuman katanya coba cari di teman-temannya dulu. Apa dicari di tempat saudara, tapi aku udah berusaha telepon. Nggak ada yang tahu anak ibu ada di mana. Kenapa, Ibu? Gimana, Ibu? Ibu tenang, Ibu. Ibu tenang dulu, Ibu. Astagfirullahaladzim. Ibu tenang dulu, Ibu. Istighfar, Ibu. Ibu kenapa, Ibu? Astagfirullahaladzim. Iya, istighfar, Ibu. Kenapa, Ibu? Coba Ibu tenang dulu, ntar baru jelasin ke kita. Ayo, Ibu tenang dulu, Bu. Coba ibu jangan mikirin macam-macam. Iya. Lo nggak usah mikirin berita, itu segala macam enggak. Nafasnya coba diatur.
Ibu. Penyakit asma deh. Nah, gue sama Feli panik di situ. Kita juga nggak tahu kalau ternyata ibu ini punya penyakit asma. Tapi udah setahun ini nggak pernah kambuh. Masih mau mikirin anak ibu. Jadi sering kambuh. Iya, ibu kadang kepikiran jadi seperti itu. Tolongin ibu, Mas. Mbak, tolongin ibu. Kita akan berusaha. Makanya kita mau tanya sama ibu ini, ada nggak teman dekatnya dia siapa ibu? Ya kan mungkin temannya waktu SMA dulu. Yang sering main Kan ke rumah. iya, kan ada temannya SMA-nya mungkin. Atau mungkin saudara dekatnya dari keluarga ibu siapa yang dekat sama dia? Kalau keluarga nggak ada, Mas. Tapi temennya anak ibu tuh Sila ada. Ibu udah pernah datang ke sana? Udah, Mas, saya udah pernah datang ke sana. Tapi nggak ada orang waktu itu. Rumahnya sepi. Saya datang ke sana 2 kali, 3 kali nggak ada jawaban sama sekali. Makanya saya mau mengajak ke Mas. Bener nggak itu rumahnya? Kita datang ke sana, Mas. Sebentar ya, Mbak. Mas, ibu ambil handphone anak ibu dulu ya. Bentar ya, Mas. Ini Mbak. Handphone anak saya ini, Mas. Mungkin Mas sama Mbak bisa bantu ibu ngelacak dari HP ini. Soalnya terakhir ada yang chatting itu gak ada namanya. Gak ada namanya. Dia bilang mau ketemuan di tempat biasa. Berarti dia udah pernah ketemuan sebelumnya loh. Iya, saya tempat biasa kan dia bilangnya. Ibu nggak tahu, Mas. Berarti anak ibu ini nggak dijemput tapi Ini di WA-nya ada nggak sih? sendiri. Di WA-nya ada nggak sih? Coba kamu lihat kontak infonya ada namanya nggak? Biasanya kalau belum disimpan ada kontak infonya ada namanya, ada nggak? Nah, ini profilnya, Bu. Siapa namanya itu? Distro. Ibu, astagfirullahaladzim. Ibu kenapa? Kenapa, Bu? Ibu, lakinya urusin ibu. Kenapa? Coba, ibu. Kenapa ibu? Kenapa bu? Apaan di mana ibu? Di mana? Di mana, Ibu? Oh, itu obat itu. Bukan, ini. Apa lagi, Ibu? Apa itu dia? Aduh. Apa, Ibu? Ibu pelan-pelan ibu. Astagfirullahaladzim. Ibu pelan-pelan ibu. Isap ibu. Ibu. Begitu ya? Ibu tenang ibu. Aduh, ya Allah. Aduh, ini nggak ngerti, takut ini. Ibu nggak apa-apa, Ibu. Apa ke dokter aja? Mau ke rumah sakit aja, Bu? Enggak usah. Mana ibu? Saya Makin khawatir sakit banget aja, ibu. Ibu. Ini Aduh. kita nggak ada bantuan, ibu juga sendirian di sini. Pencarian ini kan susah, butuh waktu, butuh tenaga. Kalau dia sakit seperti ini, takutnya dia kecapean, kambuh penyakitnya. Kalau kambuh penyakitnya, ini bisa menjadi beban buat kita semuanya. Ayo, Mas. Kita langsung ke rumah Sila. Dia tahu tentang Risa. Astagfirullahaladzim, Ibu, kondisi seperti ini, Kita Ibu. bukannya nggak mau nolongin ibu, cuma kita khawatir juga sama kondisi ibu. Enggak, Mbak. Ibu udah kuat, Mbak. Ibu yakin bisa. Ayo, Mbak. Ayo, Mas. Ibu yakin ini? Yakin. Yaudah kalau gitu dibawa ini perlengkapan Ibu dibawa. Nah, ayo. Ya, Obatnya perlengkapan Ibu dibawa. apa lagi? Iya. Ibu tenang. Obat. Maaf. Ini HP. Apa tas ibu mau saya bawain mana? Enggak usah. Udah ini aja. Iya. Cukup. Udah ibu tenang. Ayo, Mbak. Ada obat minum atau apa, Ibu? Enggak, cukup ini aja, Mas. Ini aja. Ayo, Mas. Bener, Ibu, ya. Iya, ayo. Ayo, Mbak. Ibu udah pernah datang ke sana? Udah, Mas, saya udah pernah datang ke sana. Tapi nggak ada orang waktu itu. Rumahnya sepi. Saya datang ke sana 2 kali, 3 kali nggak ada jawaban sama sekali. Makanya saya mau mengajak ke Mas. Bener nggak itu rumahnya? Kita datang ke sana. Pas kita menuju ke rumahnya Sila, sampai di depan rumahnya Sila. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Permisi. Ya, Bu, maaf. Permisi, Ibu. Rumahnya Sila. Tujuan aja Ibu, nggak apa-apa. Iya. Ibu dari mana? Iya, dari Antv, Bu. Ini dengan Ibu ya? Iya, saya. Oh, mamanya Sila, Ibu. Iya, Oh, heeh. saya Feli. Kita dari ATV, Ibu. Iya, ada masalah apa ya? Begitu tahu ini ibunya Risa, malah marah-marah ibunya Sila ini. Oh, Ibu. Iya. Ibunya si Risa. Iya, saya Bu. Ibu bagaimana sih, Bu? Ibunya anaknya gimana? Sering pulang pagi begitu, Ibu kok nggak tahu sih? Jadi Ibu gimana sih, Bu? Wah, Pagi, maksudnya pulang pagi ke rumah Ibu. pergi malam, pulang pagi ke sini, Bu. Enggak. Itu bisa pengaruh buruk buat anak saya, Bu. Berarti dia sempat tinggal di sini, Ibu. Iya, Enggak gitu, Mbak. masih kecil kelakuannya makanya. Kenyataannya seperti itu, Bu. Enggak, dia begitu tuh pengaruh anak ibu pasti. Anak saya tiap hari ada rumah, jadi kebawa-bawa anak situ yang sudah datang ke sini. Nggak Yang mungkin. menyamperin saya. Enggak mungkin, Mbak. Ini gimana sih mendidik anak sampai nggak tahu seorang ibu anak begitu. Ya, Ibu ini sebenarnya apa, Ibu? Enggak mungkin anak saya begitu, Bu. Risa juga udah 3 minggu nggak pulang ke rumah, Ibu. Mungkin bang kabur kali itu sama lelaki. Iya. Ibu jangan udah macam-macam dulu. Coba Silanya dipanggil Ibu, kita mau ngomong Ibu. Coba Silanya dipanggil Ibu. Sila. Sila tolongin tante Sila. Dia dorong, dia balas kesalahannya sama Ibu Wulan. Ribut semuanya di situ. Sampai akhirnya kita diusir nggak dapat apa-apa. Sebentar aja, bisa ke tante sebentar aja. Tolongin ibu, Ya tante istirahat dulu, yuk istirahat dulu. Anak ibu dikatain, Mbak. Dia anak baik-baik, Mbak. Ibu nggak usah bikin itu sih. Sakit, Mbak, sakit. Kita tenangin, kita kasih masukan, kita ajak ke mobil di situ dan nggak lama kemudian coba tenang dulu, tenang. Nggak kuat, Mbak. Ibu tahu Sila bisa di mana? Ibu minta kasih tahu saja sama pacarnya yang namanya Dino. Di mana tinggal ya enggak? Tinggal di mana? Daerah mana? Daerah mana? Daerah mana? Daerah mana? Kembangan. Rumahnya di mana? Dino tuh siapa? Sila. Ibu. Enggak, Sila, Dino di mana rumahnya Sila? Rumah Dino di mana Sila? Sila, keluar Sila. Akhirnya ya, kita dapat petunjuk rumahnya Dino, pacarnya Risa. Kita menuju ke sana. Udah dipaksa, udah ibu nggak usah dipaksa. Tapi tolongin ibu ya, Mas. Udah nggak usah dipaksa. Mbak, tolongin ibu. Pasti ada jalan, ibu harus yakin pasti ada jalan. Ibu percaya aja, Ibu. Ya Allah, kasihan. Sakit, Mbak. Ibu nggak
terima anak ibu dikatain begitu. Udah biar istirahat. Udah ibu istirahat dulu. Ya, biar istirahat dulu ibunya. Ibunya biar istirahat dulu ya. Yuk, nanti kita ke daerah Kembangan. Kalau udah ibunya udah nyaman, udah sehatan, kita daerah Kembangan ya. Ya ke tempat rumahnya Doni ya. Dino, Doni. Dino. Yaudah yuk, yuk teman-teman yuk. Ini aku suruh duluan aja. Kita dapat petunjuk rumahnya Dino, pacarnya Risa. Kita menuju ke sana. Ya, tim setelah ngecek alamatnya Dino, ya, dapat alamatnya, RT RW-nya dan alamatnya benar, kita langsung menuju ke rumahnya Dino. Assalamualaikum. Ya. Dengan Dino bukan? Ini rumahnya Dino ya? Iya, ada apa ini? Halo. Mas sendiri Dino? Mandala. Oh iya, saya Feli. Sini bro, mau ngobrol sebentar bisa. Kamu Dino ya? Iya, Tan. Kamu kemanain anak saya? Ah cepetan ngomong. Siapa? Saya mamanya Risa. Cepetan dikemanain? Saya nggak tahu, Tante. Nggak mungkin nggak tahu. Saya beneran nggak tahu, Tante. Kalau Tante nggak percaya, Tante lihat aja sendiri. Risa! Risa keluar nak! Enggak gini bro gini, jujur deh. Ya, lu kan pacarnya Risa. Mantan. Iya, iya tapi kan pernah pacaran. Iya. Ini udah 3 minggu dia nggak pulang ke rumah, tau nggak? Aku nggak tahu, Mas. Masa nggak tahu sama Nggak sekali? tahu sama Lu sekali. terakhir Iya. pacaran kapan? Terakhir pacaran 2 minggu kemarin. Nah 2 minggu berarti kan masih seminggu kemudian kan masih Dia nggak pacaran. ada ngasih kabar. Kamu sembunyi Jangan di kasih mana kabar. anak tante? Nggak ada, Tang. Nggak ada. Jangan bohong kamu. Lihat, nggak ada. Iya tapi kamu umpetin kan? Nggak ada, Tante. Jadi baru 2 minggu putus. Iya kan berarti kan seminggu sebelumnya Berarti masih. seminggunya masih kontak-kontakan Sedangkan dong. sampai ini udah kehilangan anaknya selama 3 minggu. Iya betul. Berarti minggu pertama lo tahu dong. Nggak ada. Pastinya dia tahu, pasti dia tahu. Kamu dikasih Yakin, tahu, dia tinggal aku di yakin. mana? Kamu tahu kan, kamu sembunyiin kan angkatnya kan? Gini, dia pernah ngomong sama aku kalau dia itu ngerasa bersalah sama ibu dan bohongin ibu karena pacaran sama aku. Ya memang ibu nggak boleh pacaran, nak. Nggak boleh sama ibu pacaran. Makanya sekarang bilang sama ibu di mana anak ibu, nak. Aku nggak tahu, Mas. Sumpah, aku nggak tahu. Beneran aku Nggak nggak tahu. mungkin, nggak Iya. mungkin kamu nggak tahu. Nggak tahu, Bu. Ayolah kasih tahu ibu. Oh 3 minggu itu nggak pulang ke rumah. Terus dia pulang kemana coba? Pastinya sama dia, mas. Masa nggak sharing sih? Pasti. Tunggu. Dia itu pernah dekat sama cowok. Dan cowok itu nama Distro. Dia itu selalu nge-like Siapa tuh? Siapa namanya? Distro. Distro. Ini, Bukannya coba mana. nah, dia selalu nge-like setiap Reza posting. Dan aku yakin dia yang bawa Reza posting. Itu kan yang terakhir chat. Iya. Iya mirip sama yang di handphonenya Reza kan? Waktu terakhir itu kan? Iya. Nggak sebentar, lu buka lagi deh yang tadi deh. Itu dia. Udah lama dia. Itu chattingannya Dia kontak-kontakan udah lama belum? ngapain? Maksudnya bahas apa chattingannya? Bahasnya, tunggu. Aku pernah screen sih. Dia Coba pernah sini chatting. aku baca. Kamu jangan bohong ya. Mana sini aku baca. Sama kan dengan handphonenya dia terakhir kan ngajak ketemu. Nah ini di Tante baca deh. Iya. Ini dia ngajak ketemu di warkop. Iya benar itu. Oh, pondok Nggak bohong, gede kan? katanya. Terus udah pernah coba ke sana? Enggak, aku nggak pernah coba sana sih. Pasti dia bohong. Nggak mungkin bohong, anak Mas. ibu begitu. Terus yang lu tahu tentang Risa apa coba? Iya. Maksudnya apa sih? Masa lu Terus nggak tahu terang sama aja dah sekali? udah kamu. Aku nggak tahu sama sekali. Dia itu nggak pernah chatting aku lagi semenjak kami putus. Dia itu nggak chatting anak sama Terus aku lagi. lu kan tahu dia lagi deket sama ini yang namanya Destro ini. Lu nggak coba cari tahu siapa dia? Kan soalnya ini kan cuma ngajak. Pasti dia sakit hati nih mbak. Dia sakit hati diputusin makanya dia jelek-jelekin anak ibu kan. Terus terang aja kamu. Aku nggak sakit hati, Bu. Enggak soal Kenyataannya begitu kan. Tapi mau gimana lagi, namanya aku udah putus sama dia dan aku nggak mau cari tahu tentang dia lagi. Soalnya kalau di warkop ini juga belum tentu Risanya sekarang ada di sana kan. Dulu aku sempat tahu akun Facebook dia itu. Tapi sekarang semenjak putus sama aku udah diblok. Udah diganti lah sama yang lain. Dia pasti bawa pengaruh buruk buat anak ibu nih kamu nih. Terakhir lo waktu dikasih sama Risa dia tinggal di mana? Dia nggak ngasih tahu. Nggak mungkin. Beneran.
Nah terus kalian tuh pacaran, masa nggak saling komunikasi, nggak saling apa ngebantuin? Kami pacaran cuman ngasih Chatting tahu aja, chattingan pacaran, aja. chat aja. Iya chat, paling ketemuan jalan udah. Jadi kami tuh kalau udah putus ya nggak ada hubungan lagi, nggak pernah. Iya oke chattingan oke. lagi. Berarti pas jalan itu lo tahu dong dia tinggal di mana. Lo nggak nganterin dia pulang emang? Aku anterin dia pulang, terus aku pulang lagi ke rumah. Iya di mana? Nganterinnya kemana? Iya. Rumah, katanya ke depan rumah. Nggak ada, nggak pernah pulang dia nggak pernah Nggak pulang. tahu mas. Dia Ya kemana? pasti dia bohong nih, Pak. Ayolah, cerita sama ibu. Di mana anak Aku ibu? nggak tahu, Bu. Aku nggak tahu, Bas. Beneran aku nggak tahu. Ya udah gini, kalau misalkan lu bohong awas lu ya. Ya dari tadi kan tempat warkop di Pondok warkop Gede. Pondok Gede. Tapi kan warkop Pondok Gede kan banyak banget. Iya makanya di mananya? Itu sebelah mananya pernah ke sana? Tadi siapa nih? Destro. 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 Ya harusnya ada alamatnya itu Pondok Gede sebelah mana. Coba lu cek handphone lagi deh. Iya baca lagi deh. Warkop kan banyak soal di Pondok Gede. Iya bener, Mbak. Warkop apa namanya? Nah ini mas. Coba. Bener juga apa yang diomongin sama Dino. Berarti Risa ini sering gonta-ganti pacar. Dari Dino kita dapat alamat warung kopi. Tempat terakhir Risa janjian sama Destro ini. Yuk, kita coba dari sana ya. Tadi namanya Destro ya? Darmon. Warkop Darmon namanya Destro. Oke. Yuk. Oh, jangan sampai kamu bohong. Aku nggak bohong, Bu. Bener ya, Bu. Makasih ya. Yuk, kita ke Pondok Gede ya, ke daerah Pondok Gede ya. Warkop Darmon ya. Kita tanya di sana ya. Emang ibu dulu nggak pernah tahu dia punya pacar, ibu? Nggak pernah. Ini buktinya dia punya pacar udah lama loh pacarannya dan baru aja putus loh. Saya bingung, Mas. Kok anak saya udah pacaran? Tadi katanya sama tuh Dino ya. Terus sekarang ada lagi Destro. Nggak tahu deh. Kok jadi begitu anak ibu ya, Mas? Berarti ibu harus lebih perhatiin anaknya, ibu. Salah apa saya? Kalau nggak diperhatiin seperti ini jadinya. Jadi nanti gini kita coba cari informasi lagi ya tentang Destro ini. Kata ada di warkop Pondok Gede. Warkop Nah ini sebenarnya hubungannya apa sih mereka berdua ini kita belum tahu nih. apakah mereka ternyata pacaran juga Iya. apa gimana gitu. Iya. Ibu kenapa ibu? Astagfirullahaladzim. Ibu. Dia shock di situ. Penyakitnya kambuh. Akhirnya dia ya nafasnya ngos-ngosan. Kita bantu, kita tolong di situ, kita kasih oksigen. Akhirnya udah mulai sedikit tenangan dan kemudian dia break pencarian. Bisa ibu? Cek. Lihat sini. Ya Allah. Ya Allah. Tim coba cross check dulu di mana keberadaan warung kopi ini. Setelah tim coba cross check, tim coba cari informasi tentang warung kopi ini, ternyata benar. Ada warung kopi yang dulu ternyata sering dipakai ketemuan antara Risa sama Destro ini. Di warung kopi itu ternyata kita sampai di sana, kita nanya sama para pengunjung, sama pedagang warung kopi itu. Kenal nggak sama yang namanya Destro? Kenal nggak sama yang namanya Risa? Si Mas, Itu Mas. ada yang namanya Destro nggak ya Mas di sini? Ada yang kenal nggak ya? Destro. Iya. Mbak ada hubungan apa sama Destro? Enggak, kita mau nyari malah. Mas kenal sama Destro? Iya, Mas kenal sama Destro. Justru kita nggak mau tahu tentang Destro. Mereka itu suka bikin onar, suka bikin rusuh. Bikin onar, bikin rusuh. Mereka? Destro ini maksudnya? Iya, kok mereka sih ya, Mas? Destro itu adalah geng motor. Gua kaget, Ibu Ulan juga kaget, semuanya juga kaget. Berarti Destro ini bukan nama orang. Bukan Mas, ini nama geng motor. Dan geng motor itu katanya ini anak-anak berandalan semuanya. Banyak perempuan yang dibawa sama mereka, kemudian dijadiin, kemudian diajak jalan-jalan, kemudian diajak minum-minuman. Kalau gitu, Mas kenal nggak sama anak ibu nih? Risa namanya. Waduh, wassalam Bu. Biasanya tuh sama Destro jadi Waduh, kamu jangan ngomong sembarangan dong. Anak ibu anak baik-baik. Enggak, jangan percaya, Mbak. Jangan ngomong gitu. Emang
Emang Destro sering melakukan seperti itu? Banyak sih yang sudah begitu. Tapi pernah lihat gak sih? Pernah lihat perempuan ini gak sama salah satu anak geng Coba motor deh, itu? coba. Anak ibu ini anak baik-baik loh, Mas. Saya nggak lihat. Gak pernah lihat tapi. Iya. Ini dicek deh ke tempatnya Destro itu deh. Apa ya? Ini dicek ke tempatnya Destro deh, Bu. Kamu tahu nggak distronya dari mana itu? Kalau mau cari Destro, Bapak tinggal lurusin terus. Ada pertigaan. Samping sebelah kanan itu ada bengkel motor. Di situ mereka ngumpul. Geng motornya ngumpul di sana nih. Iya. Jadi Jam-jam sekarang lagi ngumpul gak sih nih? Kalau jam segini sih udah pada ngumpul mereka. Pasti ada ya. Iya. Jadi Destro ini nama geng motor berarti ya? Iya benar Pak. Yaudah kita coba cek ke sana. Langsung sana aja yuk. Oke, Mas, makasih ya. Kalau gitu makasih ya, Mas. Ayo, sana. Akhirnya kita menuju ke tempat geng motor itu. Begitu sampai geng motor, ya ini kita sekarang melanjutkan pencarian lagi Ibu ya. Iya, Dan Ibu kita harapkan sih kondisinya sehat insya Allah sehat, dan Mas. nggak banyak pikiran. Ibu tenang aja Ibu ya. Iya. Karena kalau banyak pikiran, Insya Allah, terlalu beban pikiran, takutnya nanti sakit lagi Ibu. Drop lagi. Sekarang lebih sabar Ibu ya. Iya, Mas. Iya. Iya, Biar kita yang mencari nanti ya. iya, Mas. Yuk kita turun, kita saat ini Kita nyamperin ke tempat Pondok Gede. Destro. Oke, ya. Udah sampai yuk kita cari Destronya. Hujan. Hujan ya? Hujan nih hujan. Enggak apa-apa, lewat pinggir-pinggir aja. Nggak usah pinggir aja. Ya udah aman, gak usah. Yuk, naik Om. Yuk. Ini kan geng motor. Di situ ternyata banyak anak-anak motor. Mereka lagi memperbaiki motor, mereka lagi aktivitas ya, lagi merenovasi motornya, lagi meremang motornya di situ. Dan kita datang ke sana, tidak ada masalah apa-apa. Tidak ada keributan, tidak ada berantem, dan mereka pun welcome sama kita. Loh, informasi yang benar yang mana ini? Mas, lupa nanya Mas, di sini ada yang namanya Destro nggak ya? Iya. Iya. Enggak ada. Enggak Mas ada. ini? Iya Destro ada. Ada? Oh, di mana dia sekarang, Mas? Destro itu singkatan. Singkatan. Itu singkatan. Destro itu singkatan. Oh, singkatan. Sebenarnya Destro itu apa? Singkatan dari apa? Nama tempat ini. Tempat ini? Oh. Ya ini kan Triadi terus Tronojoyo. Destinasi Trunojoyo. Triadi Tronojoyo. Itu kan si Dedes. Ibu Wulan ini ngeh. Dia inget. Dia tahu bahwa kalau Dedes dia kenal. Apa benar ini Dedes yang dia kenal atau bukan? Ibu kenal? Kenal aku. Dedes itu temannya mantan suami ibu. Maksudnya ini apa sih? Destinasi Trunojoyo. Di mana? Di mana dia? Si Dedes itu di mana? Des? Dedes? Temannya suami. Iya. Ini dia. Iya benar. Ngapain kamu kesini? Ngapain, sebentar ngapain? bisa bicara sebentar ya? Bisa-bisa ya kamu ya. Kamu chatting-chattingan sama anak saya ya? Chatting-chattingan gimana? Saya nggak tahu. Kok nggak tahu? Kamu kan Destro kan? Ya kan kamu si Dedes itu kan? Ya iya, tapi saya nggak tahu. Jangan bohong kamu. Ini pasti dia ngumpetin nih. Sebentar. Gini. Ibu sebentar dulu, tenang dulu, kita jelasin dulu. Gini Pak, ini mohon maaf nih. Pasti dia nih Mbak. Jadi gini Pak, iya. Anaknya ibu ini hilang. Iya. Udah 3 minggu nggak pulang ke rumah. Nah waktu dicek ya ternyata di handphonenya itu dia lagi chat sama yang namanya Destro. Iya. Iya, Bapak merasa pernah komunikasi lewat sosial media nggak sama yang namanya Risa ini? Sini semuanya, sini. Sini semuanya. Sini. Ada yang tahu Risa nggak? Nggak kenal saya. Nanti dia chattingan atas nama Destro. Iya betul. Kamu ya? Kamu? Pasti kamu ya? Kadang Nggak tahu Bu, mungkin. Facebook aja saya nggak punya Bu. Dulu kan kamu pernah mau nyulik anak saya kan sama mantan suami saya kan? Iya dia ini. Sampai saya ancam mau saya laporin polisi. Sekarang kamu mau begitu lagi? Bohong. Saya aja kontek-kontekan udah nggak pernah. Nggak mungkin. Apalagi Facebook. Orang Facebook aja nggak punya. Tapi ada buktinya ya mas.
Udah, mendingan ibu ke Bowo aja lah, Bu. Bowo yang lebih tahu, Bu. Siapa Pak Bowo? Nah ini gue malah bingung di situ. Bowo siapa lagi Pak? Nggak Bapak jelasin ini ada apa sih Pak sebenarnya ke Bapak lempar-lempar begitu? Ya udah, saya juga nggak tahu, Pak. Terus Bapak waktu itu mau nyulik untuk apa? Iya. Ya, saya nggak tahu. Udah Nanya kamu ngaku nyulik aja, kamu ngaku aja. Sekarang ibu mendingan ke Bowo aja, Bu. Bowo yang lebih tahu, Bu. Daripada bikin masalah di sini, Bu. Pasti kamu kan menyembunyiin anak saya kan? Saya nggak tahu, Bu. Apalagi ini distro anak motor yang bikin onar kayak gini. Saya dapat informasi ini dari warung kopi depan tadi. Bu, jangan dengerin orang-orang di warung kopi. Mereka juga geng motor. Di sini juga sama, Bu, geng motor distro. Tapi mereka ini untuk menyalurkan hobi mereka, Bu. Untuk motor, Bu. Nggak Dengan jadi- ibu tanya aja lah ke bawah dah. Pusing saya jadinya. Maaf Pak. Ini jadi Bapak bener nggak tahu apa-apa. Saya nggak tahu, Pak, benar, Pak. Tapi saya curiga ini dia ini. Sudah Ibu. Sekarang Bowo ini siapa Pak? Kenapa Bapak yakin harus ke Bowo? Siapa Bowo ini? Ada apa? Ada hubungan apa Risa sama Bowo, Pak? Ya, Bowo dulu teman saya. Terus? Nah terus apa hubungannya sama Risa? Dia mantan suami ibu. Siapa? Mantan suami ibu. Oh Bowo itu mantan suami Ibu? Iya. Sebenarnya meninggal suami ibu. Sebenarnya ibu bohong, Mas. Ibu cerai sama Bowo, Mas. Karena dia itu pemalas, Mas. Terus kita ada anak dua waktu itu ya, Mas. Ibu ngambil Risa dan Bowo bawa anak yang satunya lagi, Mas. Maaf ya, Mas, ibu bohong. Tapi dia ini pasti nih yang tadinya. Ibu kok nyalain saya, Bu? Mendingan ibu hubungin Bowo aja lah, Bu. Jadi aku Masalah mulu di sini, Bu. Udah, Bu, kita Bikin langsung masalah aja. di sini, Pak. Tapi aku jadi malu nih jadi. Jangan sendiri. Maaf Pak ya. Malu aja. Maaf ya, Mas. Dapat alamatnya Pak Bowo. Ya udah sekalian kita menuju ke rumahnya Pak Bowo. Assalamualaikum. Bowo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bowo. Assalamualaikum. Keluar kamu, Bowo. Di rumahnya Pak Bowo kita ketemu sama Pak Bowo, ribut lagi masalah hak asuh anak. Assalamualaikum. Ini dia orangnya. Kurang kemarin. Mana banyak orang lagi. Ada apa? Kamu sembunyi di mana, Risa? Ibu Ulan ini marah sama Pak Bowo karena dipikirnya Pak Bowo ini yang menculik Risa. Nah, Risa kan nama kamu, bukan nama saya. Serahkan kamu sama Risa. Ingat nggak? Kamu dulu juga menculik Risa kan? Pasti sekarang juga kejadian kayak gitu. Demi Allah, saya sekarang sudah tidak lagi menculik Risa. Gak usah bawa Kagak nama saya Allah. serahkan ke kamu. Gak usah bawa nama Allah. Kamu yang udah mau. Beres Risa sama Saya kamu. mau Risa kemari, tapi sama kamu nggak boleh. Coba dari dulu. Dia pasti kalau bohong Risa nih. ikut saya nggak akan jadi kayak begini. Bohong dia, bohong. Ingat kan tadi kata Dedes dia yang ngumpetin kan? Pak udah sabar dulu Ibu, sabar. Saya selama ini sabar, ngikuti kemauan dia, tapi Bohong, dia nggak bohong. pernah mengikuti kemauan saya. Akibatnya begini, kena keegoisan kamu. Egois apa? Dia mau culik nggak egois? itu Coba namanya. dari dulu kalau Risa boleh ikut sama saya, Rian mungkin sama Risa nggak akan jadi kayak begini. Pak Bowo nggak terima. Dia bilang anaknya juga hilang. Emang begitu dia orangnya tuh, Mas. udah. Saya ini lagi pusing. Pak sebentar Pak sebentar. Ini kalau ribut terus nggak akan ada yang selesai ini. Saya ini lagi pusing, Pak. Rian udah 3 minggu menghilang. Tiga minggu yang lalu. Kok sama hilangnya? Dan waktunya juga sama. Hilang. Berarti Tuh kan? sama Coba dong sama bayangkan Risa. gimana saya nggak pusing. Sebentar, Apalagi datang Pak, pulang sebentar Pak, kemari. sebentar Tuh, sebentar. dia mau menang sendiri emang orangnya. Sama dengan Risa juga nggak pulang 3 Iya. minggu ini. Ya, Risa saya kan udah tanggung jawabkan ke Ibu Bulan. Rian sama saya. Iya maksudnya begini Coba Pak. dari dulu kalau egoisnya dia nggak kayak begini, nggak akan terjadi kayak begini, Pak. Egois apa sih? Dia nggak kerja, Mas. Gimana aku mau percaya sama dia? Pak, Ibu
tenang, bisa nggak tenang? Ya, ini kan kondisinya sama kehilangan anak, sama-sama kehilangan anak. Sama-sama nyari gitu loh, nggak usah saling tuduh. Pak Destro kan cerita, katanya tanya masalah Risa itu sama Pak Bowo. Pak Bowo tahu semuanya. Nah kan punya alasan kenapa Sundanya sama Bapak. Sebenarnya itu Risa sama Rian itu adik kakak, Pak. Semenjak saya cerai dengan Wulan, dia ikut saya, Risa ikut Wulan. Pak Bowo ini ternyata adalah mantan suaminya Ibu Wulan. Berarti ada 2 orang yang hilang ini. Udah 3 minggu, Rian. Udah 3 minggu. Berarti Rian bareng bisa hilang. aja barengan Ya, kan? kok bisa barengan? Apa kebetulan atau gimana ini? Iya, masalahnya Risa ini juga udah 3 minggu nggak ada kabar, Pak. Saya udah coba cari ke pacar Rian, Sila. Tapi Sila bilang tidak tahu keberadaan Rian di mana. Sila dimaksud ini siapa? Risa sama Rian ini adik kakak, Pak ya? Sebenarnya itu Risa dan Rian itu adik kakak. Mereka ini saling kenal nggak sih? Sementara ini nggak kenal, nggak ada komunikasi antara saya sama Ibu Wulan. Tapi Rian ini adalah pacarnya Sila. Iya. Dan Sila ini teman dekatnya Risa. Risa. Ternyata waktu kita korek-korek tentang Sila ini ternyata adalah Sila temennya Risa. Yang pernah kita datang ke sana yang ibunya marah-marah. Loh, berarti ada kemungkinan Sila ini tahu di mana Risa ataupun Rian. Ya sudah, kita balik lagi ke rumahnya Sila. Kita coba intai keberadaannya si Sila ini. Kalau kita datang ke sana, pasti ibunya akan menolak. Ya, ini berarti kalau Rian pacarnya Sila, benar Pak? Rian pacarnya Sila. Benar, Rian Sedangkan pacar Sila Sila. ada teman dekatnya Risa. Berarti mereka bertiga tahu ini di mana keberadaannya. Iya, Mereka bertiga jangan-jangan tahu ini pergi kemana ini. Yang penting kita tanya ke Sila lagi deh. Kembali ke Sila lagi. Ya? Iya. Yuk kita ke Sila lagi aja. Ya Pak ya? Udah. Iya, iya. Ya, Pak, ini mohon Bapak nggak maaf, salah ya, Pak ya? Saya nggak salah. Oke, Saya Nanti juga kita anak kabarin saya. Pak kalau kita ketemu sama Iya. Rian Iya. ya. Hari pertama, hari kedua tidak ada informasi tentang Sila ini. Dan hari ketiga waktu kita tunggu di situ. Ya ini kita udah ngintai kurang lebih hampir 2 jam ini ya. Ya, kita pengen ngikutin Sila. Tapi kita belum ada kabar apa-apa nih. Coba tolong tim yang di sana. Tanda-tanda juga itu. Tim yang ada di sana gimana? Ada pergerakan nggak tadi? Sejak? Malam sih tadi terakhir dia bilang belum ada yang keluar dari rumah juga. Nggak ada ya? Tunggu dulu aja mungkin sebentar lagi. Enggak, aku turun aja kali ya. Enggak. Biar ada kejelasan. Nggak bisa ibu kalau turun ntar kayak waktu itu lagi. Iya, yang ada Tapi kan kita berusaha. Ibu terus kita nggak akan dapat apa. Ini kita udah usaha Bu. Kita akan nunggu di sini nih. Gak lama kemudian, ya, Sila ini keluar dari rumahnya dan dijemput sama sebuah mobil. Ada juga ya. Berhenti depan rumah itu mobilnya. Apa? Berhenti di rumah? Itu berhenti depan rumah ibu itu kan? Ya, Sila itu. Sebentar ibu kita lihat. Aku turun aja deh. Enggak ibu tenang. Sampai sabar dulu. Oh Sila. Ih, Sila masuk mobil. Aku turun aja deh. Bentar, Ibu benang. Udah kita ikutin aja sekalian Bu. Tenang ibu. Dia kemana kita ikutin aja. Pak ikutin Pak. Pelan-pelan Pak ya. Jangan sampai ketahuan Dia Pak. curiga Pak. Buru-buru kita ikutin mobil. Ini Pak ikutin pelan-pelan Pak, jangan sampai hilang Pak. Pak itu dia kemana Pak? Dia belok kiri Pak. Kita ikutan ke kiri Pak ya. Cepetan Pak, jangan sampai kehilangan Pak. Kita ikutin mobil itu tadinya mau kita stop di pinggir jalan, tapi ternyata mobil itu menuju ke sebuah kafe. Pak. Mana? Itu dia berhenti Pak. Dia berhenti Pak. Mana ini? Tempat apa ini? Kafe ya? Ayo Pak, nggak apa-apa Pak. Kita ikutin aja pelan-pelan Pak. Pas menuju ke sebuah kafe, ternyata Udah turun lagi ya. Ya udah gimana? Kita langsung sampein aja. Pak, maju Pak. Nggak apa-apa Pak. Pak, ayo Pak. Sila katanya pacarnya namanya Rian. Nah, apakah itu Rian? Kita masih belum tahu. Langsung kita turun dari mobil, kita buru-buru samperin Sila di situ dan kita nanya sama laki-laki itu. Benar kamu Rian?
sih Sila? Sekarang mana Risa? Coba tolong kasih tahu. Kamu kan tahu semuanya. Kamu teman dekatnya loh. Ini berarti Rian? Iya, iya, iya. Berarti benar. Rian pacaran sama Sila dan itu adalah Rian. Kamu pacarnya kan? Nah, ini kan pacaran kan? Berarti tahu di mana Risa juga dong. Gue nanya sama Sila, kemana Risa saat ini? Di mana dia? Ini ibunya nyariin. Kan Risa teman dekatnya Sila. Pasti kamu tahu. Mendingan sekarang ibu tuh gak usah cari Risa lagi deh. Karena Risa itu udah berada di tempat yang seharusnya dia berada. Risa ada apa sih? Risa itu kan anak ibu. Kamu gimana sih? Maksudnya apa? Sudah pada tempatnya. Dia sudah pada kehidupannya. Masa ibu gak Maksudnya tahu gimana sih, sebenarnya? Lagian kamu Rian ya, bapak kamu juga nyariin tuh. Iya, ini masa juga udah gak pulang 3 minggu. Berarti kalian janjian ini ya bertiga ya? Masa iya sih? Ibu ini gak tahu kenapa alasannya Risa itu bisa pergi dari rumah. Rian, ini Nggak tahu, Mbak. kalau tahu nggak mungkin dia minta tolong sama kita dong. Mikir dong. Itu tuh karena perbuatannya ibu sendiri. Kenapa emangnya? Ada apa? Iya emang ibu kenapa Rian? Udah deh, mendingan ibu itu gak usah jadi Risa lagi. Dan bilang juga ke Pak Bowo, gak usah cari Rian lagi ya. Kok kamu begitu sih Rian? Itu kan bapakmu. Ya karena Risa itu udah berada di tempat yang seharusnya dia berada. Ayo kamu kasih tahu dong Sila. Rian, kamu kasih tahu ya. Sila. Ya Allah. Dia nggak mau banyak bicara. Kemudian dia buru-buru nyeret Sila di situ, masuk ke mobil dan kemudian dia cabut. Sila. Rian. Rian, tunggu ya Rian. Ibu, ayo ibu. Akhirnya kita ikutin mobilnya Rian dan Sila ini menuju ke suatu tempat. Sampai akhirnya mobil ini menuju ke sebuah rumah sederhana. Dan dia berhenti di rumah itu. Ini mobil mereka ini. Iya tadi mobilnya ini. Kemana ini ya? Pasti masuk gang sini ya? Pasti ke sini nih. Ayo bu, ayo bu. Untung lihat ada sebuah rumah di situ. Klien kita langsung turun. Kita buru-buru menuju ke rumah itu dan kita sergap rumah itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa. Ya Allah. Kamu kemana aja Rian? Di sini Ibu Bulan menangis. Dia peluk Risa, dia cium Risa. Dia bilang dia sayang sama Risa. Ibu kangen, kamu kemana aja sayang? Ya Allah. Bisa nggak mau pulang bu? Kenapa nggak mau pulang sayang? Sini aja bu. Kamu kan lihat ibu. Ibu kangen lah ya Allah. Berhari-hari ibu mencari kamu sampai minta bantuan mas sama mbaknya. Pulang sayang. Risa mau di sini aja. Iya pulang. Risa sama ibu kan Risa aja. Risa udah tahu semuanya bu. Gak Ibu nggak usah bisa. nutup-nutupin lagi bu. Risa akhirnya mengaku semuanya. Bahwa dia selama ini memang pergi meninggalkan rumah secara sengaja. Dia nggak kuat sama ibunya. Ibunya selama ini ngatur dia. Ibunya selama ini berharap dia menjadi anak yang lebih baik. Tidak pernah puas dengan keadaan Risa saat ini. Ayo pulang nak. Pulang sayang. Kenapa nggak mau pulang? Gak bisa. Rumah kamu di sana. Bukan Nurisa aja bu. Ibu bukan Nurisa. Ibu ngapain di sini? Kamu tahu dari mana nak kalau ibu bukan ibu kandung kamu? Itu bohong nak. Jadi ternyata Risa saat ini tahu, sampai saat ini tahu siapa sebenarnya Ibu Wulan. Ibu Wulan itu bukan ibu kandungnya.
ibu kandungnya sebenarnya adalah saat ini ada di rumah dia. Ibu ngapain di sini? Kamu lagi. Saya kan sudah bilang ibu nggak usah cari Risa lagi. Nggak bisa, ini anak ibu. Tapi ini bukan anak ibu kan? Ini anak ibu. Ibu jangan nutupi semuanya. Risa itu udah tahu semuanya ibu. Tapi ibu yang ngegedein dia. Tapi salah cara ibu itu salah. Salah apa sih? Salah apa? Nggak bisa. Salah apa? Ini anak ibu. Kami ini kakak beradik dan dipisahkan oleh ibu ini dan bapak Bowo. Rian sengaja melakukan chat sama Risa untuk ketemuan dan untuk mempertemukan ibu kandungnya sebenarnya. Risa dan Rian adalah adik kakak. Mereka dipisah. Kamu tahu dari mana semua itu? Saya punya bukti-buktinya semua ya, Bu. Saya punya Bohong, buktinya. bohong dia, Mas. Bohong. Saya tidak bohong. Saya punya buktinya. Saya menemukan dokumen di kamar Pak Bowo. Bohong, kamu bohong. Enggak, saya tidak bohong, Bu. Saya benar-benar menemukan dokumen di kamar Pak Bowo. Ya Allah, enggak. Dan di situ tertuliskan Enggak. bahwa Risa itu adalah adik kandung saya. Aku tempatnya Enggak, Bu. Ibu itu tidak bisa menutupi lagi. Saya udah menemukan dokumen adopsi, Bu, di kamar Pak Bowo. Dan saya juga sudah menemukan orang tua kandung saya, Bu, di sini. Ya Allah, seenggaknya kamu hargai ibu yang udah ngegedein kayak Apa ibu menghargai saya dengan Risa, Bu? Allah, ampunilah hamba. Justru ibu lebih tega, Bu. Memisahkan saya dengan adik saya sendiri, Bu. Ya Allah. Saya tahu ya, Bu. Ibu dan ayah Pak Bowo itu saling benci. Ibu, justru kenapa? Saya dan Risa itu menjadi korban, Bu. Sebagai orang tua jangan pernah memaksakan anak ya untuk menjadi yang terbaik, jangan. Tapi coba kita ajarin anak kita dengan kasih sayang, dengan motivasi yang kuat, dengan agama yang baik, agar dia bisa memilih dan bisa mencapai cita-citanya menjadi lebih baik lagi, tapi dengan keinginan dia. Biasakan diri kita untuk menjadi orang tua yang baik, orang tua yang bisa mengayomi dan memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya dengan lebih baik lagi. Jangan memaksakan anak kita kalau kita belum menjadi yang terbaik buat anak kita ya. Jadikan orang tua yang terbaik, maka insya Allah anak kita juga menjadi anak yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.